Nasionalisme? Kalian sudah tahu belum apa itu nasionalisme? Nah, buat tahu lebih dalam, yuk simak pembahasan berikut ini. Pertama, mengenai pengertian nasionalisme. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata nation yang artinya bangsa dan isme yang artinya paham atau ajaran. Sama halnya jika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI. Nasionalisme merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Nasionalisme juga memiliki beragam makna loh, seperti halnya makna politis, yaitu manifestasi kesadaran nasional untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan serta semangat dalam membangun lingkungan, bangsa, dan negara. Kedua, yaitu makna dalam arti sempit, merupakan sikap chauvinisme atau semangat nasionalisme yang berlebihan. Ini tidak baik ya teman-teman. Yang ketiga yaitu makna dalam arti luas, merupakan rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghargai bangsa lain. Nah, dan yang terakhir adalah nasionalisme Pancasila, yaitu kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pembahasan berikutnya yaitu awal mula lahirnya nasionalisme di Indonesia. Lahirnya nasionalisme di Indonesia disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor yang timbul dari bangsa Indonesia sendiri. Yang A, adanya perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah. Nah, dengan adanya perlakuan tersebut, masyarakat Indonesia merasa tertindas, kemudian merasakan perasaan senasib yang menimbulkan rasa nasionalisme. Dan yang B, adanya kenangan dari masa kejayaan kerajaan terdahulu, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Islam. Yang C, adanya kaum terpelajar dan kaum intelektual, politik balas budi dalam bidang pendidikan, di mana golongan pribumi mendapat pendidikan dan menghasilkan golongan terpelajar. Golongan terpelajar mengambil inisiatif untuk memerdekakan bangsa Indonesia melalui organisasi politik. Nah, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang A, adanya peristiwa Perang Dunia I, menyadarkan para tokoh pergerakan nasionalisme di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, setelah melalui Perang Dunia I, pastinya bangsa penjajah kelelahan. Hal inilah yang dijadikan momentum oleh tokoh pergerakan untuk melakukan aksi memerdekakan bangsanya. B. Munculnya dorongan untuk imperialisme Barat, karena adanya konflik ideologi antara kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan imperialisme. Yang C. Lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberi inspirasi kaum pelajar di Indonesia bahwa imperialisme harus dilawan dengan organisasi modern. Dan yang terakhir yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan ini memberikan dorongan moral bagi bangsa di Asia, khususnya Indonesia, untuk mewujudkan kemerdekaannya. Pembahasan berikutnya yaitu terkait alasan kita harus bangga dan mencintai Indonesia. Yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini membuktikan keberagaman budaya, suku, dan agama bisa bersatu dalam satu negara, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbentang kekayaan alam negara, seperti hasil laut, tambang, rempah, dan masih banyak lagi.
Nah, yang kedua yaitu letak astronomis dan geografis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena posisi inilah Indonesia itu memiliki iklim tropis, yang menyebabkan curah hujannya tinggi dan menjadikan tanah kita subur. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga bisa terbilang sangat strategis karena Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional. Alasan lainnya, dari sektor pariwisata kita patut berbangga diri karena keindahan alam Indonesia yang sudah mendunia. Dan yang terakhir, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, yang artinya memiliki beragam budaya yang berbeda-beda di setiap provinsi, mulai dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat tradisional, dan masih banyak hal lainnya. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu cara bangga dan mencintai Indonesia. Dari jawaban yang sudah kalian berikan, kalian sudah tahu loh beberapa contoh sederhana. Tapi berikut ada beberapa contoh lainnya yang mungkin kalian belum tahu. So, tetap catat dan perhatikan baik-baik ya. Ini yang pertama. Kalian sering tidak sih melihat komen di sosial media seperti itu? Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana? Jadi, komen seperti itu bisa tergolong sikap chauvinisme loh, atau bangga berlebihan dan merendahkan negara lainnya. Jadi, sekarang sebaiknya harus bagaimana dong? Nah, berikut ini merupakan contoh yang baik karena menggambarkan bangga yang sewajarnya saja. Ini dia yang kedua. Dari pembahasan sebelumnya, salah satu alasan mengapa kita harus mencintai Indonesia karena Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, jangan lupa ya untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama liburan kalian. Ini dia contohnya, ada di Wakatobi dan Labuan Bajo. Sangat indah bukan? Kalau lihat gambar ini, pasti sering kan kalian merasa malas atau merasa lelah ketika upacara. Tapi, coba deh renungkan, pahlawan aja nggak pernah lelah loh berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Indonesia memiliki beragam budaya, termasuk berbagai ras, suku, dan agama. Namun, perbedaan tersebut jangan kalian jadikan suatu penghalang ya, sebagaimana semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makanan luar negeri bisa dibilang enak, tetapi makanan di Indonesia tak kalah jauh lebih nikmat loh. Lezat. Bagi kalian yang sudah memiliki rasa cinta terhadap Indonesia, jangan lupa tetap mempertahankannya ya. Sebagaimana quotes dari Kak Shirley, walaupun diejek, dihina, dan dicaci maki, maka cukup pegang erat semboyan sakral ini. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jadi, sebagai generasi muda, hal apa yang akan kalian berikan untuk Indonesia? Sebenarnya, jawaban ini sangat subjektif. Yang paling penting, agar kalian bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia ke depannya, kalian harus mulai melakukan sesuatu juga dari sekarang.